Kemudian hadis yang kedua, ini menarik tentang masalah ikan-ikan di lautan. Ini sering ada salah kaprah, pernah saya mendengar satu ceramah bahwa kalau orang makan ikan yang gede itu wajib disembelih. Wajib disembelih. Ini nyembelihnya gimana? Nyembelihnya gimana ini ikan? Coba pembahasan ini pembahasan, mohon maaf, kaitan dengan makanan kita sehari-hari, ikan asin, ikan peda, ikan yang begitu ya. Itu di sini dikatakan, Bapak-bapak, riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uhillat lana maitatani wa damani." Uhillat, telah dihalalkan, lana, untuk kami, maitatani, dua bangkai. Pada dasarnya prinsip syariat, maitah itu apa sih gitu? Maitah itu adalah allati zalat ruhuha bighairi zakatin syar'iyyah. Hewan yang mati tapi tidak dengan cara penyembelihan syariat, itu namanya bangkai atau maitah. Nah, bangkai itu pada dasarnya haram, nggak boleh orang itu makan bangkai, nggak boleh. Kerbau mati jadi bangkai, nggak boleh dimakan. Walaupun ada oknum-oknum kalau sapi mati itu tetap disembelih. Kayak contoh yang apa sih? Ada orang bawa sapi dari Pulau Jawa misalnya, dari dari luar, dari Bali, kemudian sampai ke satu titik itu sapinya 3 atau 4 mati misalnya. Itu akhirnya mereka itu turunin, dijual ke jagal sekitar. Mereka punya rutenya, di sini ada, di sini ada. Dijual dengan harga murah, disembelih, dagingnya dijual. Itu haram, nggak boleh. Makanya bapak-bapak, kalau umpama Anda ingin mengetahui ini daging cara nyembelihnya baik atau tidak baik, sehingga sampai kepada hukum halal dan haram, itu Anda cukup beli daging, potong dagingnya, daging yang murni nih, potong daging yang murni. Ini Anda mau tahu nih, ini halal apa haram, nyembelihnya benar apa enggak. Ambil air 1 baskom, kemudian daging itu yang murni taruh di atas air. Kalau dia nyelam ke bawah, itu halal, berarti penyembelihannya benar. Tapi kalau dia ngambang di atas, berarti itu penyembelihannya tidak benar dan haram. Makanya kan kita mohon maaf, daging sapi kita rata-rata dari mana? Siapa yang tahu daging sapi dari mana rata-rata? Dari luar. Yang dari kita mah kurang direspon. Dari luar paling dominan dari mana? Brazil, Australia. Pernah nggak ada yang ngecek ke sana yang punyanya ini muslim apa kafir? Ada sertifikat halalnya nggak? Emang nggak serem kita makan daging? Coba kalau haram masuk ke tubuh kita. Saya khawatir apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, beliau katakan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Kata Imam Ali, barang siapa yang makan harta halal, dia makan harta halal, maka mau atau tidak mau, tubuhnya itu pasti ringan untuk ibadah. Dan sebaliknya, barang siapa yang memakan harta haram, maka tubuhnya itu mau tidak mau ringan untuk maksiat. Nah, kita sekarang ringan nggak untuk maksiat? Ini jangan-jangan makan sapi Brazil lagi. Ya kan, Anda jangan pernah berpikir begini, Ustadz, alhamdulillah saya makan duit hasil kerja keras saya, Ustadz. Halal saya yakin 100%. Iya, cari duitnya insya Allah saya nggak ragu. Halal, kerja dimanapun. Mau di kerjaan di universitas, kayak mau di pemerintahan, kayak saya yakin halal. Bahkan PNS saya yakin rezekinya halal. Tapi mungkin kita beli dagingnya di mana gitu. Di siapa?
Nah ini khawatir. Bahkan kan dulu sempat rame itu yang darah sapi itu ternyata dibekukan. Akhirnya darah itu dia dipotong-potong itu dimasak udah mirip kayak ati. Nah ini makanya nanti masalah darah sama masalah ini kita bahas nih betul-betul. Jangan sampai ada yang tertinggal. Makanya saya sampaikan dulu pada dasar atau prinsipnya bangkai itu haram. Tidak boleh dimakan. Illa idza tarra lakumul amr. Kecuali kalau ada perkara darurat nggak ada makanan lagi kecuali bangkai. Itu malah yang cerita. Dalam kaidah fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat itu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Baik, Bapak-bapak, ayo kita perhatikan dulu ini bangkai ini yang mana nih yang halal. Fa ammal maitatani, kata Nabi ini, adapun dua bangkai yang dihalalkan itu fal jaradu, yang pertama jarad. Jarad itu belalang. Bapak-bapak ada yang berani makan belalang? Berani? Saya makan. Kenapa coba orang agak geli makan belalang? Karena di kita tidak galib orang makan belalang. Padahal belalang itu enak. Kalau digoreng dia berubah warnanya jadi merah. Beneran. Pakai bumbu balado. Aduh, enaknya itu pakai nasi. Nah kemarin saya sempat berapa tahun ke belakang tuh. Sempat ada orang ceramah. Jadi di Arab itu ada kejadian tiba-tiba langit itu hitam gitu kelihatannya. Ada video. Terjadi keanehan katanya. Tiba-tiba hitam. Banyak makhluk-makhluk kecil yang aneh. Padahal belalang. Dikait-kaitkan sama orang itu tanda kiamat. Banyak makhluk aneh. Akan keluar makhluk aneh di Mekah. Itu bukan makhluk aneh. Itu belalang. Makanan enak di Arab. Dan di Arab itu per 5 tahun sekali, enggak nentu waktunya kapan, itu ada hujan belalang. Disebut hujan belalang itu karena belalang itu udah kayak air hujan. Ini saya ngalamin sekali, terus terang saya di Arab ngalamin. Itu kita kalau duduk, anggaplah ini di Arab nih, musim belalang. Ini kita duduk sekarang di sini kita duduk, itu belalang itu ke pangkuan kita. Sekali belalang itu lewat itu belalang, itu langit itu cerah jadi hitam sudah. Coba bayangkan itu belalang. Makanya bapak-bapak, Nabi Muhammad SAW pernah duduk di masjid. Lagi duduk Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada belalang, ini lagi musim belalang tuh. Tiba-tiba ada belalang. Pas belalang singgah di pangkuan Nabi Muhammad, Nabi ngelihat diangkat sama Nabi Muhammad. Itu belalang ternyata di sayapnya itu ada tulisan yang tidak kelihatan. Hanya khusus orang-orang yang Allah muliakan bisa ngelihatnya, termasuk Nabi Muhammad, sudah jelas. Itu di sayap belalang itu ada tulisan. Tulisannya begini. Nahnu junudullahil akbar. Nahnu junudullahil akbar. Lana 99 baydatan. Lau kammalallahu mi'atan la akalna dunya wa ma fiha. Itu tertulis di sayap belalang begini, kami ini tentara Allah yang agung. Kami ini sekali beranak itu 99. Sekali beranak 99. Kalau Allah menyempurnakan kami beranak, bertelur sampai 100, maka kami mampu menghabisi dunia beserta isi-isinya. Coba lihatin tentara Allah tuh, lihat. Kalau Allah mau ngehancurin dunia. Jadi halal jarad itu. Jarad itu halal, Bapak. Jarad itu halal. Ya. Cuman kalau Anda tidak suka, enggak seneng karena enggak biasa, enggak apa-apa. Toh Nabi juga dulu waktu disuguhin biawak, Nabi enggak makan. Kenapa? Kami enggak terbiasa makan itu. Karena di tempat kami enggak terbiasa. Nah kalau bapak-bapak enggak terbiasa, jangan dipaksain, muntah lagi nanti. Ya. Tapi saya kasih saran itu enak. Apalagi dikasih penyedap sedikit.
Kemudian bapak-bapak, yang kedua wal hut. Ibarat di dalam hadis ini hut. Hut itu kalau diartikan oleh sebagian orang hut itu katanya hiu. Padahal bukan hiu. Hut itu adalah ikan laut atau makhluk di laut. Makanya dalam jamaknya itu hitan. Hitan al-bahri, ikan-ikan yang di lautan. Pokoknya binatang lautan yang hidupnya di laut halal sudah. Ada yang nanya, Ustaz, putri duyung halal enggak? Putri duyung halal enggak? Kalau dapat halal. Wallahu alam tuh putri duyung tuh gimana. Ya. Cuman yang di lautan itu halal sudah. Sampai binatang yang disebut apa? Babi laut apa? Kalau memang di binatang laut halal. Makanya kayak kepiting tuh, kepiting laut halal. Kalau kepiting kita darat nggak boleh. Laut mah halal semua laut. Bahkan bukan cuma mereka hidup, kalau sudah jadi bangkai pun halal. Makanya kayak ikan teri, kayak ikan apa, nggak usah ditanya ini nyembelihnya gimana. Sudah dia jadi bangkai pun udah halal sudah. Cuma, nah ini yang mau saya sampaikan. Dalam fiqih madhab Syafi'i, kalau ikan besar itu sunnat disembelih. Nah ini bukan wajib, sunnat disembelih. Di mana nyembelihnya? Di ekornya di belakang. Jadi ikan dibalikin, pas ekornya disembelih ke dalam, bukan di lehernya, karena nggak ada leher dia. Sunnah itu tuh, potong dulu. Makanya kami pernah berangkat ke Pelabuhan Ratu, pulang itu bawa tongkol yang ukuran berapa belas kilo itu. Gede, ada yang kecil juga tuh, ukuran 5 kilo, 6 kilo. Itu subhanallah, saya amati subhanallah, kuasa Allah. Di lautan itu kaya loh bapak-bapak. Kekayaan terbanyak itu di lautan. Bayangin coba, udang itu ada udang gajah namanya. Udang gajah itu udang yang di permukaan agak dalam. Makanya warnanya loreng dia. Itu mahalnya luar biasa. Itu nelayan sekali berlayar, itu dalam masa 1 minggu, itu bisa dapat kurang lebih 7 sampai 8 kintal. Kali harganya misalnya 200.000, udah berapa? Kaya mereka itu. Laut itu kaya. Makanya laut kita subhanallah. Ya. Nah ikan-ikan yang di lautan halal. Makanya dulu sempat diramaikan masalah kepiting laut. Maka kepiting laut halal. Cuma kalau di darat kepiting biasa kita nggak boleh. Yang ada di laut apa semuanya halal. Halal. Walaupun bentuknya itu suratul adami. Yaitu mungkin itu. Apa namanya? Gambar adami. Jadi ada makhluk di lautan, ikan tapi seperti manusia. Mungkin itu apa namanya? Apa yang tadi itu? Duyung. Nah itu. Dapat duyung sembelih aja. Duyung. Semuanya halal. Dan yang menariknya itu bapak-bapak, itu ada namanya kerang. Kerang itu subhanallah. Kita dulu lagi kecil diperlihatkan oleh beberapa orang tua dari tetangga itu ada memperlihatkan kayak mutiara gitu. Mutiara. Itu ternyata setelah kita mengkaji, saya pernah membaca, itu ternyata air hujan saat Allah turunkan ke bumi, baik ke lautan ataupun ke daratan, itu air hujan yang sama apabila masuk ke tubuh kerang, maka dia jadi mutiara. Nah, saat hujan itu ular itu ngangap ke atas. Itu kalau ular ngangap ke atas, air hujan masuk ke mulutnya, itu jadi bisa. Padahal bahan bakunya itu juga air hujan. Masuk ke ular jadi bisa, masuk ke kerang jadi mutiara. Lihatin kuasa Allah. Allahu Akbar. Dahsyat para jamaah. Makanya ikan-ikan di lautan itu halal. Sudah bapak-bapak tongkol apa semua makan sudah. Makan itu. Jangan ditanyakan lagi ini nyembelihnya gimana. Paling juga bahan pengawet, formalin atau semacamnya. Itu hati-hati. Wa ammad damani, dan adapun 2 darah yang dihalalkan. Prinsipnya lagi, darah itu haram, tidak boleh dimakan. Darah haram. Darah haram. Dulu di Bogor itu ada makanan terkenal namanya
apa sih namanya? Ramos, bukan Ramos apa? Hah? Marus. Ngalamin kayaknya nih. Ngelihat maksudnya. Marus. Di Bogor dulu sempat marus namanya. Jadi darah dibakukan, dipotong-potong, digoreng. Digoreng. Itu saudara-saudara kita yang di luar Islam itu jajanan paling senang mereka itu. Pakai saus, pakai apa? Oh, cemilan itu. Gimana menurut syariat Allah? Darah itu haram. Tidak boleh dimakan. Darah haram tidak boleh dimakan. Kecuali ada 2 darah yang boleh dimakan. Pertama apa? At-tihal. Tihal itu apa sih kita ngomongnya? Limpah apa-apa. Pokoknya di dalam hewan itu ada ati, ada yang kecil lagi, itu satu lagi kayak limpah. Nah, itu boleh. Wal kabid dan ati, boleh. Tapi malam yudak, selama tidak ditumbuk. Kalau ati ayam, ati kambing ditumbuk akhirnya kembali jadi darah, haram lagi dia dimakan. Nggak boleh. Makanya selama dia jadi ati atau yang kecil itu tuh namanya apa sih orang sini ngomong, pokoknya dari darah juga itu boleh dimakan. Dari hewan-hewan yang halal dimakan. Dari hewan yang halal dimakan. Kalaupun ati tapi dari hewan yang haram dimakan ya tetap haram itu mah. Karena memang dasarnya haram. Jadi yang halal dimakan. Nah makanya bapak-bapak, punten, manusia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan darah. Itu karena darah itu najis. Haram makanya. Jangankan makan perkara najis, tadammukhul badan bin najasah itu najis. Mengotori tubuh dengan najis itu haram, tidak boleh. Makanya